Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inurjana dari kelas 3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Di video kali ini, saya akan mereview kembali bab 8 yang berjudul Audit pada Sistem PDE. Pada bab ini, saya akan menjelaskan 5 poin, diantaranya yaitu ada komponen sistem PDE, kedua, kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Ketiga, kelemahan pada sistem PDE. Keempat, pengendalian intern pada sistem PDE. Dan yang terakhir, penerapan standar auditing pada PDE. Adapun poin pertama yaitu komponen sistem PDE. Sistem PDE yaitu sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting pada saat ini untuk dilakukan. Kemudian, ada 4 komponen sistem PDE, yaitu yang pertama, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, metode pengorganisasian data, dan yang terakhir metode pemrosesan data. Perangkat keras komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Ada 5 komponen, yaitu yang pertama ada CPU, peralatan input, peralatan output, peralatan komunikasi komputer, dan secondary string. Kemudian komponen hardware yang utama adalah CPU, merupakan pusat komputer, mempunyai fungsi sebagai penjelasan kegiatan aritmatika dan logika dan dapat mengendalikan seluruh kegiatan sistem PDE. CPU terdiri atas yang pertama aritmatika, yang kedua logic unit, dan yang terakhir internal control unit. Perangkat lunak komputer yang terkait dalam sistem PDE yaitu sistem software. Perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada sistem operasi, kedua program utility, ketiga empiris dan assemblies, dan yang terakhir yaitu sistem manajemen basis. Selanjutnya yaitu metode pengorganisasian data. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu traditional file method dan database method. Pada poin kedua terdapat kelebihan dan kekurangan sistem PDE, yaitu yang pertama, sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaah. Ketiga, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Dan yang terakhir, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara build-up ke dalam komputer. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kelemahan pada sistem PDE. Yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual.
Ketiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Dan yang terakhir, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Kemudian poin keempat yaitu pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program komputer terdiri atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu pengendalian aplikasi organisasi dan operasi, pengendalian perencanaan sistem dan dokumentasi, pengendalian hardware dan software system, dan pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Kemudian, ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE, yaitu yang pertama pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Selanjutnya, standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Kemudian, standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik termasuk audit klien pada sistem PDE. Berkait dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama, luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. Kedua, kompleksitas operasi komputer klien. Ketiga, struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. Keempat, kesediaan data dalam hard copy. Dan yang terakhir, penggunaan TABK untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Kemudian, adapun metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan laporan kedua. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Prosedur untuk menghimpun pemahaman semakin ekstentif bila auditor menggunakan strategi audit. Kemudian, auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahaminya. Pertama, kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE dan yang signifikan untuk laporan keuangan. Kedua, catatan akuntansi, dokumen pendukung akan khusus dan laporan keuangan yang tercakup dalam pemrosesan dan laporan sistem PDE. Ketiga, bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data. Dan yang terakhir, jenis salah satu potensial yang dapat terjadi. Selanjutnya yaitu menentukan resiko pengendalian. Proses penentuan resiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi mengidentifikasi salah satu potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah satu tersebut, dan melaksanakan pengujian pengendalian.
Dua tahap pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian pengendalian dengan komputer dan pengujian pengendalian